Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita semua masih diberikan keberkahan yang luar biasa sehingga bisa menghirup udara yang cukup sangat segar di hari ini. Semoga kita semua, Bapak Ibu pemirsa kawan pajak sahabat 441 dan yang ada di studio, dijadikan oleh Allah Jalla Jalaluh sebagai makhluk yang pandai mensyukuri atas nikmatnya, insya Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di tahun 2022 dalam rangka berbincang-bincang biasa santai tentang berkenaan dengan perpajakan melalui acara Menapak Mari Mengenal Pajak. Kali ini kami dari Fungsional Penyuluh Pajak KPU Muhammadiyah Bandung untuk perdana di 2024 menayangkan edukasi perpajakan bertemakan dengan dialog dan bincang-bincang bersama saya dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Bapak Ibu, barangkali dimanapun yang Anda berada, kita pada kesempatan ini kita akan bahas tentang lanjutan dari PMK 112 yang sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu yang PMK yang baru, penggantinya dari PMK 112 adalah PMK 136. Judul pada kali hari ini adalah berkenaan dengan edukasi perpajakan tentang nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak pemerintah. Pemirsa kawan pajak sahabat 441, sebagaimana diketahui telah diterbitkannya Undang-Undang nomor 7 tentang HPP. Di dalam salah satu pasalnya, yaitu pasal 2 ayat 1, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Sedangkan ayat 1A-nya, nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 bagi wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK yang sudah digunakan sekarang. Sebagaimana implementasi dari pasal 2 ayat 1 tadi telah diterbitkan PMK 112 tahun 2022. Sudah kita bahas sebenarnya setahun yang lalu, Mas Dan, ya. Sudah setahun lalu kita bahas di bulan Maret 2023. Yang seharusnya sudah berlaku di 1 Januari 2024, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka akan nanti berdasarkan PMK 136 diundur berlakunya mulai 1 Juli 2024, nanti akan dibahas kita. Perkenalkan dulu tim penyuluhnya, saya Indra Kusuma Jaya, penyuluh pajak di KPU Muhammadiyah Bandung yang sejak 2021, dan narasumber kita yang sudah sering kita ketemu di berbagai acara, dan mungkin Bapak Ibu yang sudah sering ke helpdesk di KPP Muhammadiyah Bandung sudah sering ketemu dengan sebelah saya, yaitu Mas Yanyanto Wicandradi yang sering dipanggil dengan Mas San, yang sudah malang melintang di wilayah Kalimantan lah, ya. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tak lupa juga rekan tim dari Medsos, Mas Faisal Samsul Hadi yang sudah mengatur dan men-setting ini. Terima kasih Mas Samsul, semoga benar ibadah, insya Allah, amin. Mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan, Mas, kita langsung ke pertanyaan yang kita mau flashback kembali, Mas, di masa tahun kemarin, ya. Untuk mengingat kembali sebagai ikhlas balik tahun 2023 yang sudah kita sampaikan, mungkin bahasan materinya, ya, apakah ada perubahan, Mas, berkaitan dengan dasar hukum, latar belakang, serta tujuan kebijakan. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail dan mengingatkan kepada para pemirsa yang mungkin sudah setahun kemarin lupa, Mas. Moga silakan. Jadi latar belakang keluarnya peraturan Menteri Keuangan nomor 136 ini sebenarnya sama seperti di PMK 112 perpajakan. Jadi sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
tadi sekilas sudah disampaikan di pembukaan oleh Pak Indra yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Di situ diatur bahwa NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk itu menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi untuk latar belakangnya seperti itu, kalau mereka masih sama. Dan untuk tujuan kebijakan ini, untuk yang pertama itu untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Dan kemudian untuk tujuan yang kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dan untuk tujuan kebijakan ini yang ketiga, yaitu untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Jadi itu Pak untuk latar belakang dan tujuan kebijakannya Pak. Jadi kalau kurang lebih goalnya itu single identity number gitu Mas ya. Betul. Identitas nomor tunggal gitu. Makanya kita menggunakan NIK sebagai NPWP. Gitu Mas ya. Ya. Itu gambaran para pemirsa kawan pajak 841. Jadi kalau latar belakangnya undang-undangnya sama, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2022 2021 sorry, maaf. Jadi berkaitan dengan harmonisasi peraturan perpajakan yang di dalamnya itu ada mengatur tentang NIK sebagai NPWP, dan sebenarnya sudah diatur di PMK 112 bahwa harusnya sudah berlaku di 1 Januari 2024 Mas ya. Nah, mungkin untuk wajib pajak lama Mas, bagaimana Mas? Mungkin pada aturan di PMK 136, apakah ada perubahan format NPWP Mas? Mungkin bisa dijelaskan kembali, mungkin buat wajib kita yang tahun kemarin menyimak sudah lupa ya. Dan sejak kapan mungkin akan diberlakukannya ini? Ini mungkin yang baru di 136. Ya. Jadi sebagaimana telah diatur dalam PMK 112 yang sebelumnya Bapak Ibu ya, untuk perubahan format NPWP ini dari yang sebelumnya, dulu formatnya 15 digit, baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah, cabang, semua itu 15 digit. Sekarang formatnya menggunakan format NPWP baru, 16 digit. Untuk orang pribadi penduduk, berarti orang pribadi yang memiliki nomor induk kependudukan NIK itu nanti NPWP akan menggunakan NIK. Kemudian untuk NPWP badan, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk itu akan diberikan 16 digit angka. Jadi yang dari sebelumnya 15 digit sekarang 16 digit. Dan untuk NPWP cabang, kalau yang untuk ketentuan sebelumnya sebagaimana kawan pajak tahu, cabang itu belakangnya nanti 001, 002 dan seterusnya. Untuk di format NPWP baru ini nanti akan menggunakan NITKU. Apa itu NITKU? Yaitu nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nanti akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan untuk format NPWP baru ini berlaku sejak kapan? Kalau di PMK 112 kemarin sebenarnya diatur akan berlaku sejak 1 Januari 2024 ya kawan pajak ya. Dan sebagaimana telah disinggung juga tadi oleh Pak Adhika di awal, ini dengan keluarnya PMK 136 tahun 2023 ini untuk ketentuan penggunaan format NPWP baru ini akan berlaku sejak 1 Juli 2024, jadi diundur selama 6 bulan. Jadi untuk sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2024 ini, NIK dan NPWP dengan format 16 digit masih dilakukan pada layanan administrasi perpajakan masih terbatas Bapak Ibu ya. Dan per 1 Juli 2024 nanti seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Jadi untuk orang pribadi tadi penduduk tadi menggunakan NIK, dan yang bukan penduduk, badan, instansi pemerintah, cabang dan menggunakan 16 digit. Ini tadi, jadi nanti untuk berlakunya sebenarnya sudah sejak keluarnya PMK 112 14 Juli 2022. Udah tahun normal ya. Juli ya. Itu sudah NIK itu sudah berlaku Mas ya. Cuma terbatas 16 digit, tapi masih terbatas dan pada awalnya akan digunakan secara penuh per 1 Januari 2024, tapi dengan keluarnya PMK 136 ini implementasi penuh penggunaan NPWP format baru 16 digit baru akan dimulai 1 Juli 2024. Itu Bapak. Ya, karena mungkin ada satu dan lain hal Mas ya. Jadi betul Pak. Pelaksanaan NIK sebagai NPWP diundur sampai Juli. Berkaitan dengan itu kemungkinan
ada beberapa mungkin wajib pajak yang belum melakukan validasi ya. Nah, nanti dari sini kita himbau untuk segera melakukan validasi. Nanti bagaimana caranya akan dijelaskan oleh Mas Chandra. Dan demikian Bapak Ibu pemirsa kawan pajak sahabat 441, tadi formatnya sudah dijelaskan bahwa nanti menggunakan NIK, walaupun NIK itu sudah diberlakukan berdasarkan PMK 112 di bulan Juli 2022 Mas ya. Kemudian kalau untuk badan tetap menggunakan yang lama, tetapi ditambahkan 1 digit di depannya sehingga menjadi 16 digit Mas ya. Lalu untuk cabang dengan menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NIK. Demikian Bapak Ibu, itu berlaku sudah mulai Juli tadi, dan untuk sepenuhnya berlaku NIK sebagai NPWP di 1 Juli 2024. Demikian kurang lebih Mas ya. Ya. Kalau untuk wajib pajak lama bagaimana kira-kira pemberian NPWP-nya? Mungkin ya, kalau ini kan bulan Maret nih, belum 1 Juli ya. Kalau saya daftar sebagai wajib pajak baru, itu pemberiannya bagaimana? Ya, jadi ini untuk yang kita ngomongin yang lama dulu Bapak ya. Jadi untuk yang lama ini, jadi maksudnya NPWP lama itu NPWP yang sudah terdaftar sejak sebelum berlakunya PMK ini. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi penduduk, tadi harus dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Jadi untuk pemadanan ini bisa dilakukan nanti di DJP online, untuk teknisnya nanti disampaikan kemudian. Kemudian akan dilakukan klarifikasi pada wajib pajak untuk data yang belum valid. Data belum valid ini bisa jadi mungkin NIK-nya tidak sesuai, atau mungkin namanya biasanya yang banyak terjadi. Atau mungkin NIK-nya belum startup ya, di Dukcapil kan belum daftarnya pakai NIK lama ya. Iya, karena dulu online ya. Untuk wajib pajak mungkin dulu waktu daftarnya masih belum pakai iktp ya, ya, belum jadi, online yang masih belum Dukcapil. Jadi ada perubahan, dan tapi wajib pajak mungkin nggak sadar gitu bisa. Ya. Dan untuk yang belum valid ini masih harus dilakukan pemadanan, dan apabila datanya belum valid dan belum dilakukan pemadanan, itu NPWP 15 digit untuk NPWP lama maka tetap masih bisa dipakai Pak, tapi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ini ya. Iya. Jadi penggunaan berkaitan dengan perpajakan apapun masih bisa menggunakan NPWP lama ya. Iya Pak. Jadi kalau saya daftar itu masih diberikan 2 nomor Mas ya. Nomor yang baru NPWP 15 digit dan NIK itu sebagai NPWP ya. Iya. Jadi kalau untuk tadi untuk yang pribadi penduduk, kemudian untuk yang badan usaha, instansi pemerintah, dan orang pribadi bukan penduduk, untuk yang NPWP rapat tinggal menambahkan angka 0 di depannya sehingga menjadi 16 digit. Dan untuk cabang ini baik badan usaha cabang atau mungkin orang pribadi yang cabang, itu nanti diberikan NIK, nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Seperti itu nanti untuk batas waktu penggunaan NPWP 15 digit ini dapat diperpanjang oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan Pak. Itu kawan pajak sahabat 41, penjelasan yang cukup detail. Sebenarnya sudah tahun kemarin kita jelaskan. Kita ingatkan kembali agar wajib pajak benar-benar yakin bahwa berlakukan per 1 Juli 2024 dan wajib pajak harus memvalidasi NIK yang Bapak Ibu punya dengan NPWP melalui online. Nanti ada acara-acaranya. Kemudian untuk wajib pajak baru Mas, seperti apa kita penanganannya dengan diterbitkannya PMK baru ini? Ya, ada yang baru. Dari sebelumnya tadi kita bahas untuk NPWP wajib pajak yang lama ya. Sekarang untuk yang baru bagaimana? Setelah berlakunya PMK 136 ini, mungkin ada kawan pajak yang baru mendaftarkan diri untuk daftarkan jadi wajib pajak. Nah itu untuk yang orang pribadi penduduk nanti akan diterbitkan atau diberikan NPWP format lama tetap sampai 30 Juni 15 digit, dan NIK-nya akan diaktifasi sebagai NPWP juga. Untuk penggunaan NPWP 15 digit itu masih bisa dipakai sampai 30 Juni, dan per 1 Juli nanti akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Dan kemudian untuk yang wajib pajak badan, gimana untuk wajib pajak badan atau mungkin orang pribadi bukan penduduk atau mungkin instansi pemerintah, nanti akan langsung diberikan format untuk yang terdaftar atau baru terdaftar sejak berlakunya PMK 136 ini akan diberikan NPWP format 16 digit. Nah, tapi untuk penggunaan sampai 30 Juni ini gimana? Kita terimanya 16 digit, tapi untuk sistem mungkin Pak ya, ini
masih Tapi sekarang masih yang 15 digit ya Mas ya, belum sampai 0 ya. Dari 16 digit itu nanti tinggal untuk menjadi 15 digit tinggal dihapus angka 0 di digit pertamanya gitu Bapak. Kemudian untuk yang cabang akan diberikan untuk yang baru terdaftar ini Bapak Ibu ya. Setelah PMK 1 ini akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha dan diberikan NPWP format 15 digit tidak sama. Jadi untuk ya. penggunaan sampai 30 Juli nanti menggunakan 15 digit dan per 1 Juli kita menggunakan NPWP format baru ya. Jadi begitu wajib pajak nanti daftar otomatis sudah langsung 6 digit ya setelah 1 Juli. Demikian Bapak Ibu pemirsa kawan pajak 841 penjelasannya. Jadi seperti tadi sebenarnya sudah kita ingatkan selalu bahwa nanti sekarang masih menggunakan NPWP lama dengan tambahan NIK bisa digunakan, dan untuk badan masih menggunakan NPWP yang lama. Nanti di 1 Juli sudah berubah semua menjadi format yang benar-benar baru. Kurang lebih demikian Mas Andrea. Mungkin bisa jelaskan Mas hal yang baru dalam PMK 136 ini tentang penggunaan NPWP lama. Udah ya tadi. Iya, batas penggunaan juga deh ya NPWP lama itu sampai dengan 30 Juni ya. Jadi untuk penggunaan NPWP format lama ini tetap masih bisa digunakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 Pak. Ya. Dan kemudian untuk ketentuan mengenai pencantuman NPWP dengan format 15 digit dan terbit sebelum 1 Juli 2024 tetap berlaku nanti dan tidak perlu dilakukan pembetulan ataupun penggantian. Kemudian sesuai dengan PMK 136 di pasal baru ya. Iya Pak, di pasal 12 Bapak Ibu. Maaf, pasal 12 ya, di situ disampaikan bahwa Direktur Jenderal Pajak itu memberikan layanan kepada pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP berupa pemadanan NPWP 15 digit, kemudian NPWP cabang itu dalam penyesuaian data NPWP dan itu dalam sistem administrasi pihak lain yang terdampak. Jadi untuk layanan dimaksud akan diberikan secara elektronik Pak, oleh DJP dari permintaan pihak lain yang paling sedikit memuat di PMK 136 atau minimal memuat NPWP format 15 digit, kemudian NPWP cabang dan atau NIK dan nama wajib pajak gitu Pak. Ya, untuk mengingatkan kembali Mas kepada masyarakat yang bukan hanya yang terdaftar di kita yang di KPP Masjid Bandung, tapi masyarakat umum, wajib pajak umum, karena ternyata Bapak Ibu di bulan Januari, Februari, Maret ini permintaan dari wajib pajak badan yang mempunyai karyawan cukup banyak itu masih ada permintaan tentang pajak ini Mas ya. Betul. Jadi mungkin diingatkan kembali sekarang bahwa mungkin ada tata cara pemadanan NIK dan NPWP yang bisa disampaikan, mengingat di sana masih banyak Bapak Ibu yang belum melakukan pemadanan. Mungkin bisa dijelaskan Mas tata caranya mungkin pakai apa cara pemadanan untuk orang pribadi, bukan yang orang pribadi yang merupakan penduduk ini Bapak, itu sebenarnya gampang banget. Kang pajak untuk cara pemadanannya sebenarnya tinggal login ke DJP online atau ke pajak. Itu kanal pertama Mas ya yang bisa digunakan ya. Jadi menggunakan DJP online. Iya, itu tinggal login ke DJP online atau melalui pajak.go.id. Nanti di situ bisa kawan pajak cek di profil, di situ nanti akan ada profil informasi tentang validitas. Apabila yang sudah hijau tulisan valid berarti NIK dan NPWP telah padan, telah valid Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu yang cara paling gampang, jadi bisa dilakukan di mana aja, di rumah juga bisa, di jalan bisa ya. Kemudian itu yang paling mudah. Iya, itu. Kemudian untuk cara kedua, kawan pajak bisa melalui call center kering pajak. Nomornya mungkin udah nggak asing, 1-500-200. Itu nanti akan ada minta di sana Mas ya. Iya, bisa minta di sana, tapi pasti nanti akan ada konfirmasi bahwa untuk yang melakukan akan melakukan pemadanan atau yang melakukan telepon itu harus pastikan bahwa yang menelepon atau yang melakukan permohonan itu adalah wajib pajak atau pengurus badan yang benar-benar yang bersangkutan. Ya, jadi selain melalui DJP online, kemudian call center kering pajak, Bapak Ibu atau kawan pajak juga bisa datang ke KPP langsung
Oh iya, langsung KPP ya. Iya, Pak. Itu caranya jadi Iya. paling simpel sih sebenarnya, paling mudah itu tadi melalui DP online aja. Kita Iya. di mana aja sambil pegang handphone udah bisa di Bisa bahkan langsung dicek, divalidkan ya Mas. iya bisa dicek telah valid atau belum gitu. Tentunya harus ada sinyalnya Mas ya, Benar harus ada sekali. kuotanya. Ya, demikian Bapak Ibu pemirsa kawan pajak sahabat 441, ada 3 kanal kalau yang dijelaskan Mas Chandra tadi untuk bisa memvalidasi NIK dengan NPWP. Tadi saya jelaskan bahwa yang pertama itu langsung dengan menggunakan DCP online. Bapak Ibu memasuk DCP online dengan menggunakan NPWP yang ada. Kemudian passwordnya kalau lupa password juga bisa nanti dimintakan di KPP untuk bisa masuk ke DCP online. Kemudian di sana jadi profil Mas ya. Kemudian profilnya di situ kalau memang sudah hijau, kalau sudah valid, artinya NIK itu sudah padan dengan NPWP. Tapi kalau masih merah, masih belum valid, Bapak Ibu bisa melakukan validitas dengan mencantumkan NIK ya Mas ya. Ya. Kemudian di submit, kemudian kita lihat itu valid atau tidak. Cara mengetahui valid atau tidak, Bapak Ibu keluar dulu ke aplikasi dari aplikasi online, kemudian masuk lagi ke dalam aplikasi menggunakan NIK Mas ya. Kalau NIK-nya itu bisa masuk ke dalam aplikasi itu, berarti NIK Bapak Ibu sekalian sudah valid. Kurang lebih demikian Mas ya. Benar. Yang kedua ada yang menggunakan dengan 1.500-200 jika Bapak Ibu bisa menggunakan kanan ini untuk melakukan validasi NIK Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga yang kalau memang agak susah dengan teknologi informasi, Bapak Ibu bisa langsung datang saja ke KPP terdekat untuk melakukan validasi. Di sana nanti ada petugas yang membimbing Bapak Ibu untuk melakukan validasi. Demikian kurang lebih Mas ya. Jadi ada 3 kanal yang harus Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk pelaksanaan validasi ini. Demikian Mas Chandra. Kira-kira untuk melakukan validasi ini yang tadi ada 3 kanal itu apa aja Mas yang dipersiapkan dalam rangka implementasi NPWP 16 ini? Ya sebenarnya tinggal ini aja sih Bapak Ibu. Ya, jadi untuk yang persiapkan cuman perlu jadi Bapak Ibu kawan pajak tinggal cek nanti misalnya login ke DCP online, di situ di profil akan ada katanya nama nomor induk kependudukan dan tempat tanggal lahir. Itu untuk data utama yang perlu dipadankan di situ Bapak. Jadi siapa tahu mungkin kawan pajak ada yang sudah terdaftar lama. Jadi dulu waktu daftar masih belum pakai IKTP. Jadi di situ belum di kolom linknya masih kosong, tinggal diisi nanti tinggal dilakukan validasi apakah valid atau tidak. Mungkin atau ada lain mungkin yang namanya mungkin berubah Bapak, nama atau mungkin ada gelar mungkin ya, iya gelar atau iya. Jadi yang nggak valid itu biasanya seperti itu. Jadi yang perlu dipadankan ini adalah data utama yang sekali lagi mungkin tadi nama, NIK dan tempat tanggal lahir. Jadi kalau udah sesuai di situ datanya akan valid biasanya. Nah kemudian untuk data lain itu nanti bisa sambil itu data email, nomor HP, data KLU, data keluarga itu nanti di profil DCP online juga di sampingnya juga bisa dilakukan pemantauan sekalian Bapak. Ya. Kemudian untuk badan dan instansi pemerintah itu nanti ya data alamat, data email, nomor handphone, kemudian KLU-nya juga gitu Pak ya. Iya, dia harus disiapkan ya Mas ya. Iya, betul. Jadi demikian untuk bisa memvalidasi kalau memang belum valid ya. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Yang pertama mungkin KTP dan KK Mas ya. Karena di situ harus mengisikan tentang NIK-nya. Mungkin kalau lupa atau tidak ingat itu bisa dilihat di KTP-nya atau di KK-nya. Kemudian data email dan data nomor HP yang aktif Mas ya. Jadi harus disampaikan untuk dimasukkan ke sana. Sekalian aja kalau memang mau ngisi di situ sekalian termasuk data keluarga Bapak Ibu atau family tax unit. Jadi maaf, Bapak Ibu harus mengisikan kalau ada istri anak itu bisa sekaligus dimasukkan di sana siapa nama istri, NIK-nya dan sebagainya. Agar suatu saat apabila istri Bapak Ibu bekerja itu sudah link dengan NIK atau NPWP suami. Kurang lebih demikian Mas ya. Dan kalau nggak salah KLU-nya juga harus disiapkan. Jadi sebelum masuk biar tidak bingung mengisinya,
siapkan dulu KK dan KTP-nya untuk bisa mengisi. Mungkin gitu Mas ya, kurang lebih gambaran yang bisa disampaikan sebenarnya hampir sama dengan kita ketemu di 2023 tahun lalu Mas ya. Kita waktu itu masih bertiga dengan Pak Kamal ya, sekarang beliau sudah purna, jadi kita berdua lagi Mas. Ini bisa mudah-mudahan bisa menjelaskan. Masih ada waktu kurang lebih berapa 3 bulan Mas ya untuk melakukan validasi. Jangan sampai Bapak Ibu terlewatkan untuk yang melakukan ini. Sebenarnya sangat mudah, nanti kalau memang Bapak Ibu tidak bisa melakukan pun bisa konsultasi dengan kami Mas ya, para penyuluh di KPP manapun yang ada di Indonesia yang menyebar di ini seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa bertanya ke teman-teman penyuluh untuk bagaimana melakukan validasi NIK. Karena ini mereka mungkin ada banyak permasalahan sebenarnya yang bisa dibahas Mas di sini. Bisa mungkin sama permasalahannya, tetapi buat-buatnya masih belum bisa menemukan solusinya. Kok Mas bisa dia? Jadi untuk pemadanan untuk orang pribadi penduduk tadi gampang, mereka tinggal di juga online. Nah, permasalahan yang sering timbul itu biasanya misalnya pas ngelihat cek di data profil kok pas dilakukan validasi tidak valid atau gagal simpan gitu ya. Nah itu banyak kali penyebabnya. Misalnya contoh yang sering terjadi itu misalnya alasannya ternyata data tempat lahir berbeda antara DJP online dan Dukcapil. Nah jadi kawan pajak tinggal untuk itu solusinya gimana, kawan pajak tinggal konfirmasi ke tempat unit pemilik data Dukcapil atau DJP KPP terdaftar mana yang tidak sesuai apa yang nanti tinggal dilakukan perubahan data dengan membawa dokumen pendukungnya yang sebenarnya mana nanti tinggal dilakukan perubahan. Setelah perubahan pajak tinggal melakukan pemadanan kembali secara mandiri di DJP online tadi atau bisa langsung di loket KPP juga pada saat melakukan perubahan data tadi ya. Kemudian selain itu juga kadang ada satu NIK itu terdaftar di 2 NPWP. Oh itu bisa ya? Bisa Pak. Jadi mungkin satu NIK 2 NPWP sistem ya dulu itu Pak ya. Double berarti ya? Iya. Nah itu tinggal kawan pajak tinggal lapor data mungkin perlu dimutakhirkan. Itu tinggal dilakukan perubahan dan apabila masih belum valid, kawan pajak bisa datang aja langsung ke KPP terdaftar atau melalui rekening pajak tadi untuk melakukan konfirmasi dan pemutakhiran datanya. Gitu paling gampang ya. Dan ini masih bisa dilakukan sampai tanggal 30 Juni. Ya, ingat kawan pajak ya, sampai 30 Juni 2024 ya. Karena saat ini misalnya belum valid, belum dilakukan pemadanan, masih tetap bisa pakai NPWP lama ya udah digit masih. Tapi kalau misalnya nanti udah mulai 1 Juli belum dilakukan pemadanan juga, nanti udah NPWP lamanya nggak bisa dipakai dan ini juga masih belum valid ya, belum bisa dipakai. Itu dampaknya luar biasa nanti ya. Iya, hanya harus segera disampaikan. Ada lagi mungkin yang bermasalah? Ada mungkin misalnya NIK double dengan orang lain misalnya. Jadi silakan kawan pajak untuk menghubungi Dukcapil. Jadi di situ kan NIK-nya yang bermasalah NIK-nya, jadi menghubungi Dukcapil melalui WA Center Dukcapil bisa. Kemudian nanti mengikuti instruksi di admin Halo Dukcapil. Kemudian untuk mendapatkan kepastian NIK, setelah mendapatkan baru melakukan pemutakhiran kembali. Dan itu karena itu yang sumber datanya di Dukcapil Pak ya, jadi karena induknya ya pajak bisa melalui kanal Halo admin Halo Dukcapil, jadi bisa jauh nggak perlu datang langsung, nanti bisa melalui WA ya. Kemudian permasalahan lagi ada misalnya kayak NPWP gabung dengan suami tapi suami sudah meninggal dunia gitu Pak. Jadi ini solusinya gimana? Kawan pajak tinggal melaporkan diri ke KPP terdaftar, kemudian menyelesaikan masalah perpajakan atas warisan suami yang belum terbagi tadi. Jika sudah selesai, silakan dilakukan penghapusan NPWP suami, kemudian istri baru mendaftarkan wajib pajaknya sebagai orang pribadi dengan menggunakan NIK tadi. Jadi bisa dihapuskan setelah warisan itu terbagi kurang lebih sekali Pak. Ya terima kasih Mas Chan. Itu barangkali permasalahan yang muncul. Sebenarnya masih banyak permasalahan yang bisa disampaikan. Tadi yang sampaikan dari beberapa aja yang berkaitan dengan kemungkinan berbeda data antara NPWP dengan
di NIK Dukcapil Mas ya, itu juga berkaitan itu biasanya tidak mau divalidkan. Misalnya contohnya sama Santoso misalnya di NPWP tetapi di NIK-nya Santosa gitu, itu kan nggak sama. Itu yang memang harus diperbaiki di NPWP-nya. Jadi Bapak Ibu bisa kantor pajak untuk merubah perbaikan data, diaplikasikan dulu, baru bisa divalidkan karena nanti biasanya tidak mau. Kemudian dulu mendaftarkannya dengan tadi disampaikan NIK yang lama atau NIK yang belum IKTP. Jadi itu pun masih belum valid, bisa divalidkan dengan NIK yang baru atau mungkin bisa dua-duanya karena dulu itu tidak terkunci Mas ya, NIK itu tidak terkunci. Kalau mau daftar NIK yang satu bisa didaftarkan oleh NIK yang lain, jadi bisa double karena memang dulu belum terkunci di registrasi. Kalau sekarang sudah terkunci, jadi begitu NIK itu sudah terdaftar maka sudah tidak bisa lagi daftar Mas ya. Kemudian tadi yang suami istri yang suaminya atau istrinya bekerja, yang istrinya menginduk ke suami, tetapi mohon maaf suaminya meninggal, kemudian itu juga tidak bisa divalidkan, tetapi caranya tadi harus dihapuskan NPWP suaminya, tetapi harus dengan cara tadi dibagi waris dulu Mas ya. Kalau selesai itu baru sudah bisa divalidkan. Kurang lebih demikian Bapak Ibu acara hari ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mengingatkan kembali, ini kita ingatkan karena masih ada 3 bulan Mas ya, untuk melakukan validasi dan validasinya sangat gampang. Mohon segera diusahakan untuk divalidasikan karena begitu permasalahannya di luar DJP memang kita tidak bisa melakukan validasi secara otomatis Mas ya. Sebenarnya DJP itu dari sekitar 70 juta NPWP itu sudah disinkronkan oleh DJP secara otomatis dari pusat. Begitu koordinasi dengan Dukcapil pusat ya, itu sudah tervalidasi, itu hanya 80% yang berhasil. Masih ada 20% yang kemungkinan ada kendala-kendala seperti tadi yang Bapak Ibu harus selesaikan, kemudian diperbaiki lagi datanya sehingga bisa memvalidkan sendiri. Kalau itu di luar DJP karena memang ada kesalahan-kesalahan di NIK dan NPWP Mas ya. Demikian Bapak Ibu pajak sahabat 441, terima kasih sudah menyaksikan acara ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin kita simpulkan pada kesempatan ini bahwa pemadaran NIK dan NPWP oleh wajib pajak orang pribadi penduduk Indonesia paling lambat kita ingatkan 30 Juni 2024 ya, yang berdasarkan PMK yang terbaru yaitu PMK 136 yang sudah kita bahas pada hari ini. Kemudian penggunaan NIK sebagai NPWP untuk kepentingan perpajakan dimulai sejak 1 Juli 2024. Kemudian wajib pajak yang terdapat di Kabupaten Bandung agar tolong sekali lagi karena masih banyak wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Bandung yang karyawannya yang ribuan Mas ya, itu masih ada yang belum melakukan validasi ya. Ini kita ingatkan kembali lah untuk dilakukan pemadaran melalui aplikasi DJP online, atau nanti kalaupun cukup banyak dan belum bisa melakukan validasi bisa mengundang kami untuk melakukan pengisian validasi barang Mas ya, sekaligus pengisian SPT biasanya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini dan terima kasih Mas Chandra sebagai narasumber pada hari ini bersama kami di tim KPP Madya Bandung. Sebelum kita tutup, mungkin Mas ada tambahan bisa disampaikan tentang kewajiban laporan Mas? Ya. Ingatkan kembali, mumpung belum habis waktunya. Benar sekali, jadi bagi kawan pajak kewajiban SPT tahunan 2023 ini paling lambat untuk orang pribadi itu kan 31 Maret masih minggu depan. Ya, tapi ya. Bisa dibilang 10 hari ya. Ini tanggal berapa? Tinggal minggu depan ya. Minggu depan. Jadi bagian belum kami mengingatkan untuk segera melaporkan kewajibannya. Sekarang untuk lapor juga gampang dan kalau bisa segera disampaikan, nggak perlu nunggu batas akhir. Iya. Jadi nggak perlu nunggu. Malah biasanya kalau akhir itu padat ya, trafiknya padat bisa kalau 30. Jadi sebelumnya sekarang masih tanggal 20, masih 2 hari lagi. Jadi iya. Sekarang tanggal 22 Pak ya udah hampir 9 hari berarti. Iya, masih. Kalau bisa segera disampaikan dan tak lupa juga yang badan usaha itu 30 April, jadi mungkin sudah 3 bulan ini mungkin bagi kaum pajak yang sedang atau sudah menyiapkan laporan keuangannya sudah beres, silakan segera dilaporkan saja. Sekali lagi tidak perlu nunggu batas akhir, makin cepat makin baik. Bisa tidur nyenyak gitu Mas ya. Sekali Pak.
Ya, terima kasih Mas Chandra pesannya. Jadi pesan yang sangat penting sebenarnya karena itu merupakan kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak yaitu melaporkan SPT tahunannya, bukan hanya yang terdaftar di kami di KPU Bupati Bandung, tetapi wajib pajak dimanapun berada terdaftarnya segeralah untuk melaporkan kewajiban SPT tahunannya sebelum 31 Maret Mas ya. Dan untuk badan 30 April itu harus diingat. Ya seperti tadi segera menyampaikan lebih cepat lebih baik biar bisa nyenyak tidur gitu ya. Demikian terima kasih Mas Chandra sebagai narasumber, Mas Faisal sebagai tim IT dan medsos. Kita akan bertemu lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain yang lebih bagus dan kemudian tema dan topik yang berbeda tentunya. Sekali lagi terima kasih kawan pajak sahabat 441 yang telah menyimak acara ini. Semoga acara ini dari pagi sampai sekarang bermanfaat dan bernilai pahala untuk kita semua, bukan hanya Bapak Ibu yang menyaksikan, tetapi kita semua yang ada di studio. Demikian kurang lebih yang disampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan kurang menyampaikan kami dalam menyampaikan materi. Mudah-mudahan mohon dimaafkan. Sekali lagi kita tutup dan ketemu lagi. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Chandra. Terima kasih.